Oke, selamat datang kembali di channel Joglo Dev, kawan-kawan. Di video ini kita akan lanjutkan pembuatan aplikasi RESTful API menggunakan Gin Web Framework, dimana sebelumnya kita berhasil melakukan get by ID, dan di video ini kita akan melanjutkan untuk store data menggunakan function store. Di sini kita akan implementasikan di sini, dan namun sebelum itu saya akan coba terlebih dahulu untuk get by ID. Kita akan coba dimana sebelumnya kita sudah membuat satu buah variabel, bukan variabel, file struct untuk user response. Kita lihat ID, name, dan address, dimana sebelumnya jikalau kita lihat ya, untuk respon get by ID dia ada bound date-nya, bound date, harusnya date ini bukan data. Saya akan perbaiki terlebih dahulu di bagian user model. Di sini harusnya bound date. Nah, oke, seperti ini. Dan jikalau kita ingin tampilkan nilainya menggunakan user response ini, saya akan buat di sini bintang juga, pointer ya, supaya nilainya bisa menerima nil. Oke, kemudian kita kembali ke sini, kita mungkin tuliskan di sini responses. Nah, seperti ini, responses user respond. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan nilainya ke dalam user response, dan oke, harusnya seperti ini. Dan coba kita jalankan ya aplikasinya. Go run main.go. Kemudian kita lihat hasilnya di sini. Sebelumnya ada bound datanya, bound date ya, dan kita send. Nah, kita lihat untuk hasil responnya tidak ada bound date karena di struct user response kita tidak sertakan untuk bound datanya. Seperti itu, teman-teman bisa lihat seperti itu ya. Dan selanjutnya yang perlu kita perbaiki dari kode sebelumnya, kita bisa lihat di sini. Di bagian get by ID, di sini kita melakukan pengecekannya di sini untuk user ID-nya sama dengan nil atau tidak. Nah, kita akan pisahkan ya keduanya ini. Jadi saya akan kopikan lagi satu di sini, di mana di sini kita akan melakukan user error db, di mana jikalau ada sesuatu masalah pada koneksi database seperti itu, maka yang akan kita kirimkan adalah 500 atau internal server error atau kendala di server lah, seperti itu. Kita isikan message-nya di sini, internal server error. Oke, seperti itu. Kemudian error db-nya seperti ini. Ini untuk, bukan error db ya, untuk user ID, pengecekan apakah data usernya ada atau tidak ada. Nah, seperti itu mungkin teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pembuatan untuk store. Nah, sebelum itu kita bisa pergi ke bagian roots. Kita buat terlebih dahulu untuk root-nya. Untuk endpoint-nya ya, saya akan buat seperti ini. Saya akan taruhkan di sini, kita gunakan method post. Kemudian untuk endpoint-nya adalah user saja. Kemudian di sini kita gunakan store. Oke, kita panggil function store. Nah, kemudian kita akan bekerja di function store ini. Nah, sebelum itu kita di bagian function store, kita bisa buat terlebih dahulu untuk user request ya. Jadi kita perlu memvalidasi request apa saja yang masuk. Jadi sebelum itu kita bisa buat satu buah file di sini. Kita masukkan ke dalam package request. Kemudian di sini katakanlah user request.go seperti ini. Kemudian nama package-nya adalah request. Kemudian kita buat satu buah type struct di sini, user request struct, dan kita tidak memerlukan ID karena ID adalah auto increment. Kemudian yang kita butuhkan adalah name, tipe datanya adalah string, kemudian tag JSON-nya adalah name seperti ini. Oke, tag JSON itu harusnya seperti ini. Nah, kemudian kita butuh ada address ya, kalau tidak salah kita bisa lihat di up, ada name, address, email, bounded. Oke, ada name, email, address, dan bounded. Oke, address, kemudian sini ada bounded. Kita tuliskan di sini bounded. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa user index controller. Di sini kita bisa buat user request, tampung ke dalam sebuah variabel user request seperti ini. Kemudian kita buat object request
user request. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan binding, atau ya kita binding dari respon yang ada. Kita panggil konteks, kemudian gunakan sort bind, di mana sort bind ini dia akan otomatis mengecek apakah request yang masuk itu dari content type JSON atau form data ya. Jikalau dia akan menyesuaikan, tetapi jikalau ingin gunakan manual, silakan teman-teman bisa lakukan seperti ini, sort bind with. Nah, jika menggunakan sort bind with, dia membutuhkan dua parameter di sini. Pertama adalah object requestnya, dan kedua adalah tipe bindingnya. Misal contoh seperti ini, kita ingin user request, kemudian data bindingnya kita bisa ambil dari package binding. Kemudian yang ingin kita binding adalah apa? Mungkin katakan JSON. Nah, kita ingin ngebinding dari content type atau request JSON seperti itu. Tetapi jika kita ingin menggunakan form, bisa menggunakan from from post kalau salah. Nah, seperti ini. Tetapi saya akan gunakan yang ini saja supaya dideteksi otomatis oleh GOM-nya seperti itu. Jadi kita bisa taruhkan di sini user request. Kemudian kita bisa lakukan pengecekan. Saya ingin melakukan pengecekan di sini error request. Nah, error request tidak sama dengan nil, maka yang ingin kita lakukan adalah mengirimkan nilai respon berupa 400 atau bad request ya, gin.h. Kemudian message di sini, message-nya adalah kita taruhkan di sini apalah seperti itu, error request error seperti ini. Oke, seperti itu. Tetapi sebelum itu, tiba di dalam variable user request. Nah, untuk melakukan validasi kita butuh yang namanya validation yang sudah disediakan oleh Gin. Dia menggunakan Go Validator kalau tidak salah, Go Playground Validator versi 10. Nah, kita bisa gunakan tagnya secara langsung ya. Kita bisa gunakan tagnya secara langsung. Teman-teman nanti bisa lihat di bagian mana ya. Saya akan buka terlebih dahulu ya. Go Playground Validator. Nah, teman-teman bisa lihat atau baca di sini nanti di GitHub-nya Go Playground Validator. Di sini ada tag-tagnya kalau tidak salah. Custom struct level. Oke, untuk tagnya itu ada di, nah ini dia. Teman-teman bisa menggunakan tag-tag yang ada di sini. Contohnya ada apa sini, kenapa ya? Oke. Nah, saya akan coba cari required. Nah, teman-teman bisa gunakan ya. Tag-tagnya yang ada di sini itu tandanya artinya seperti ini. Teman-teman bisa baca deskripsinya. Unique. Nah, seperti itu. Saya akan masukkan ke seperti ini. Kalau di mana ya? Kalau di Gin dia menggunakan tag namanya itu binding. Kalau tidak salah seperti ini. Kalau di GoFiber itu berbeda. Kita bisa gunakan seperti ini, required. Nah, kemudian kita tambahkan di sini binding. Ini juga required, dan mungkin di sini kita tuliskan email dan unique. Nah, seperti itu. Kemudian address and bounded tidak usah. Maksudnya kita tes terlebih dahulu ya, untuk ini maksudnya seperti itu. Kita tes terlebih dahulu, nanti akan kita tambahkan go run main.go. Oke. Di sini kita bisa lihat go 11. Oke, di sini. github.com binding. Kenapa bindingnya masuk ke situ?
Oh ya, binding tadi kita gunakan untuk melakukan binding karena sudah tidak digunakan, bisa dihapuskan. Kita jalankan kembali. Oke, sudah berjalan, kita bisa lakukan tes ya. Saya akan duplikat lagi. Kemudian saya akan tulis di sini store user data. Kemudian user, kemudian metodenya adalah post tadi ya. Kemudian kita bisa kirimkan datanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita bisa menggunakan form data ataupun raw. Tipenya adalah JSON. Saya akan gunakan JSON terlebih dahulu. Kemudian kita bisa kirimkan datanya seperti ini, kosong. Kita send, kita lihat hasilnya apa? Kita dapatkan respon seperti ini. Message, key user request name, error field validation for name violate. Nah, on the tag require ini untuk validasinya seperti ini. Untuk package untuk validasi baru ada yang seperti ini, teman-teman. Oke, seperti itu untuk validasinya. Dan jikalau kita isikan tadi untuk yang require, contohnya adalah tadi ada name dan email. Coba kita isikan name dan email terlebih dahulu. Name, mungkin namanya adalah user 2, dan email user2@gmail.com. Oke, seperti ini ya. Kita send dan kita lihat hasilnya. Hasilnya 500 internal server error. Karena apa? Ya, karena di kode kita tidak mereturnkan apa-apa di sini. Jadi dia berhasil melewati ini, tetapi dia tidak mereturnkan apa-apa di sini. Jadi di sini saya akan coba returnkan sesuatu. Jadi di sini 200. Mungkin di sini kita tuliskan oke. Nah, saya akan matikan, jalankan kembali untuk servernya. Oke, sudah berjalan, kita tes kembali. 500 internal server error. Oke, kita lihat kembali ya. Kita baca terlebih dahulu untuk errornya. Bad field name provided. Oh, name. Coba kita lihat user request email name, uniknya kemana ya? Kalau tidak salah seperti ini. Coba kita lihat untuk penggunaan unik. Kalau tidak salah untuk penggunaan unik itu kita buatnya seperti ini. Unik ke email. Coba kita browsing terlebih dahulu ya. Go playground validator unique example. Code. Oke, kita bisa lihat nanti di sini. Coba validate ini, kalau menggunakan validate di Go Fiber seperti ini menggunakan validate ya. Unit dive. Oke, kita cek terlebih dahulu ke playground validator.
Oke, mungkin langsung saja coba kita tes ya. Kita tes. Kita tes. Masih 500 internal. Bad with name provided email. Name provided email. Apa kalau email itu sudah sudah unik? Coba kita lihat di sini. Ups. Kita cari email. Email string. Oh, email untuk validasi string email. Tapi untuk uniknya, oke, mungkin kita skip terlebih dahulu ya untuk uniknya. Kita akan skip terlebih dahulu untuk unik. Kita bisa jalankan, otomatis sudah ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk men-save datanya. Untuk validasinya, untuk nanti kita lanjutkan di lain video. Nah, di sini jikalau sudah, kita tambahkan terlebih dahulu untuk binding lagi. Binding require. Nah, seperti ini supaya datanya wajib kita isikan. Dan selanjutnya kita akan save datanya. Ups, wait ya. Kita bisa isikan, assignkan nilainya ke dalam satu buah objek struct, yaitu modelnya tadi ya, models yang kita simpan di user. Karena yang di models user ini mendefinisikan apa atau menggambarkan dari apa yang ada di dalam tabel user yang ada di database. Jadi kita buat ke seperti ini, user new, kemudian di sini kita bisa masukkan nilainya user name sama dengan user request name, dan kita bisa masukkan di sini user email, email ada tidak ya? Oke, email tidak ada. Jadi kita harus hapuskan juga untuk email ya, yang ada di respon ini. Nah, kita hapuskan. Bukan di respon tapi di request. Yang di response ada email juga tidak ada. Oke, sudah benar, user request tidak ada email. Oke, selanjutnya kita bisa assign-kan mana ya tadi nilai. Nah, email tidak ada, adanya address dan born date. Oke, seperti ini. Cannot use born date value of type string as time value. Oke, user born date ini tipenya adalah string, harusnya time. Time. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan save data. Caranya seperti ini, kita panggil lagi database, kemudian variable dbgom, dan kita panggil table, kita spesifikan ke table users, dan yang ingin kita masukkan adalah di sini adalah create. Kita panggil create, data yang ingin kita masukkan adalah $user yang ini. Nah, setelah itu jika sudah, kita cek nilai errornya. Sini error db. Kemudian kita bisa lakukan pengecekan if error db tidak sama dengan nil, maka yang ingin kita lakukan adalah bebas. Teman-teman ingin melakukan apa? Saya akan coba konteks returnkan responnya. Konteks JSON 500 gin, gin.h
Kita taruhkan di sini message-nya adalah can read data. Nah, seperti ini. Kemudian kita return. Oke, di sini juga jangan lupa untuk lakukan return. Nah, jikalau sudah, kita bisa panggil seperti ini. Message-nya mungkin data success, data saved successfully. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita bisa kirimkan juga datanya seperti ini, data user. Oke, seperti itu. Dan jika sudah, kita bisa tes di sini, go run main.go. Kita tunggu hasilnya. Oke, sudah. Dan di sini kita coba kirimkan name, email, send, dan di sini kita dapati address adalah require. Dan kita isikan di sini mungkin address, dan juga ada born date, kalau tidak salah. Oke, born date ya. Ada address dan born date. Untuk born date-nya mungkin kita tuliskan, saya akan tuliskan di Indonesia. Dan address-nya Jalan Veteran, mungkin seperti itu. Dan kita coba send, dan hasilnya parsing time Indonesia. Oh, born date ini bukan Indonesia, tetapi saat buah time kita harus isikan dengan nilai time. Saya akan isikan dengan nilai seperti ini. Nah, kita isikan mungkin tahun 2002. Addressnya kita ganti Indonesia. Oke, seperti itu. Kita save, send, dan hasilnya seperti ini. Dan coba kita kirimkan datanya melalui form data. Saya akan kopikan terlebih dahulu untuk ini. Kita akan gunakan form data. Pertama ada name. Name-nya adalah user 3. Kemudian ada apa tadi? Ada address ya. Address-nya apa? Mungkin katakan Jakarta. Dan selanjutnya di sini ada born date. Born date-nya kita isikan seperti ini. Oke, sudah. Kita save dan coba kita send, dan user request name field validation for name field. Oke. Oke, ini kesalahan karena kita di bagian struct ini, di bagian request ya. Di mana? Ini user request. Nah, kita butuh di sini, jikalau kita tulis di sini JSON saja, dia akan membaca sesuai key yang ada di sini di request JSON. Nah, supaya dia juga bisa membaca key yang ada di sini, kita bisa panggil dengan form, tag form, atau jikalau tidak, kita harus memanggilnya dengan nama variabel yang ada di sini harus kita sesuaikan. Jadi misalkan kita sesuaikan yang di sini name, harusnya nanti validasi untuk name ini sudah tidak ada. Coba saya ganti di sini name, kita save, coba send. Nah, name sudah tidak ada, artinya tervalidasi untuk key ini. Tetapi saya ingin supaya sama, jadi kita akan ubah di kode kita. Kita akan ubah ya di kode kita, tambahkan di sini tag form. Nah, seperti ini. Yang di atas adalah name, kemudian yang di bawah di sini kita sesuaikan adalah address, dan di sini kita samakan yaitu adalah born date. Oke, nanti teman-teman silahkan pilih caranya mau seperti apa, atau mau ngikutin sesuai dengan custom key yang ada kita customkan di sini, atau kita menggunakan yang ada di sini. Dan jika teman-teman menggunakan XML juga, kalau tidak salah ada di sini tag namanya XML seperti ini. Dan key XML-nya apa? Seperti itu. Silahkan sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kita tes kembali di Postman ya. Kita send dan datanya berhasil kita buat. Nah, coba saya akan buat ya untuk user 4. Tetapi kita akan gunakan data binding
di sini di mana ya, di sini. Nah, kalau kita di sini menggunakan sort bind, dia akan mengecek secara otomatis. Tetapi jikalau kita ganti di sini menggunakan sort bind with, nah, user request, kemudian parameter keduanya adalah kita ingin binding dia menggunakan JSON. Saya akan matikan servernya. Nah, kita akan binding dengan JSON. Kemudian kita jalankan kembali. Nah, kita akan tes. Kita akan binding dengan JSON, tetapi kita kirim dengan form data. Apa hasilnya? Coba kita send. Invalid. Nah, seperti itu. Dia tidak berhasil melakukan binding data dari request data yang kita kirimkan, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita teman-teman bisa lihat konten tab-nya adalah multi-part form data, bukan application JSON. Nah, kalau kita gunakan yang namanya raw, kemudian teks, di sini kita ganti JSON, kita save, kita send, harusnya datanya berhasil. Nah, oleh karena itu, saya rekomendasikan teman-teman menggunakan yang namanya sort bind saja, supaya bisa dideteksi otomatis berdasarkan konten tab yang dikirimkan. Seperti itu. Mungkin itu dulu untuk video ini. Semoga tidak terlalu kepanjangan, dan di video selanjutnya kita akan lanjutkan pembuatan untuk function selanjutnya, yaitu update data dan juga delete data. Oke, mungkin itu dulu untuk video ini. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat, dan teman-teman semoga tetap semangat mengikuti video-video di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.